平凡な出生、平凡な生活、何の素質も持たないただの一般人。それが努力のみで限界の扉をこじ開け、リミッターを破壊した。Hey guys, welcome to the screen. Yap, jadi kita baru selesai nonton trailer dari One Punch Man season ketiga. Akhirnya sejak 2022 Agustus diumumkan bakal ada season ketiga, baru sekarang mereka memberikan trailer. Agak telat ya sebenarnya, tapi mudah-mudahan tahun 2024 rilisnya kayaknya ini ya. Jadi ada tontonan lagi. Boruto belum ada. Sekarang juga gue lagi nontonin Solo Leveling guys. Nah, setelah nonton ini, kita dengar sendiri bahwa Dr. Genos yang kemarin sempat ketemu di season pertama ya, itu kan ngasih tahu dan dia akhirnya langsung langsung pensiun kan, dia jadi jahat kan, langsung dia jadi jualan takoyaki ya. Meskipun di bawah tanahnya itu masih ada markasnya, tapi Dr. Genos ini akhirnya pensiun aja lah, karena gue udah lihat orang yang bisa menembus limit kekuatan yang sesungguhnya gitu. Akhirnya setelah uji coba sampai ribuan kali gitu ya, akhirnya Dr. Genos nyerah. Jadi mendengar bagaimana dialog narator dari Dr. Genos di trailer season ketiga ini, gue jadi kayak mikir lagi dan pengen diskusi ke kalian. Kan masih belum jelas nih, kekuatan dari Saitama itu dari mana sebenarnya. Sejauh ini kita tahu sendiri kalau dia bilang bahwa dia 100 kali push up, kemudian juga 100 sit up, 100 squat, kilometer lari setiap hari. Jadi kayak oke, itu aja nggak masuk akal gitu ya. Genos aja nggak masuk akal itu. Kok bisa dapat kekuatan dari kayak gitu aja? Nah, kalau kita balik lagi dengan beberapa penjelasan teori teman-teman, ada juga yang bilang bahwa jangan-jangan Saitama ini keturunan dewa. Ada yang bilang juga jangan-jangan ini kayak pikiran dari Saitama, karena dia berpikir yang nggak macem-macem, pengen jadi kuat, jadi dari kekuatan pikiran itulah yang bisa menembus batas limiter ini. Ada juga yang bilang bahwa dia ini memakan daging monster setiap hari, karena kan dia tinggal di tempat-tempat yang udah nggak ditinggalin orang lagi, terlalu banyak monster. Dari banyaknya teori-teori itu, ada banyak sekali yang bisa terbantahkan guys. Sampai detik ini gue sukanya Saitama adalah nggak kayak manga-manga lainnya, karena beberapa manga lain kan beberapa kekuatan tuh udah ada diceritakan di manganya, baru diceritakan di animasinya. Jadi kayak udah nggak ada efek kejutan lagi. Tapi di sini animatornya bener-bener merahasiakan sampai detik. Udah dikasih nih fakta bahwa dia latihan 100 kali itu. Tapi fans udah masih nggak percaya gitu. Nah, gue jadi punya teori karena gue sempet lihat di ujung cerita manganya itu kan Cosmic Goro ini berubah jadi Cosmic Goro, dimana di sini mukanya tuh kayak muka-muka kosmik, itu punya kekuatan levelnya tertinggi lah di sana, level tertingginya dia. Limit dari Goro tuh udah sampai ke sana, sampai mentok di sana. Kita melihat di sana Goro membunuh banyak sekali pahlawan, termasuk juga Genos dibunuh juga di sana, dan ini membuat Saitama akhirnya lumayan serius lah gitu ya. Akhirnya dia melawan, dan di sana tetap aja ngakak, sekuat-kuatnya Genos, Saitama tetap aja bisa mengimbangi, bahkan tubuhnya tuh bener-bener nggak ada tergores sedikit pun guys. Dan lagi-lagi di situ kita akan melihat Saitama bugil di angkasa, berantem gitu. Bahkan di sana ada juga Blast. Blast ini adalah karakter yang nggak pernah hadir di rapat Dewan Pahlawan di sana, Asosiat Pahlawan. Tapi di sini ternyata si Blast itu tuh udah aktif sebelum si Saitama ini justru memulai kehidupan pahlawannya. 2 tahun sebelum Saitama itu menjadi superhero, masuk ke gabung ke asosiat superhero ini, dia itu Blast itu udah melalang buana lebih lama lagi gitu. Jadi di sini di akhir nanti kita akan melihat ada Blast yang menyaksikan bagaimana kekuatan dari Saitama ini, dan yang terpenting adalah fokus utama di sini sekuat-kuatnya Goro yang bisa mengalahkan banyak orang kuat ini, ternyata limit kekuatannya itu masih kalah dengan Saitama. Karena di sini kita diperlihatkan dengan jelas bahwa Saitama itu ketika melawan Goro itu limit mereka tuh berjalan berbarengan guys. Tetapi ketika Saitama ini marah, langsung melesat meninggalin limit kekuatan dari Goro. Nah, dari sana tuh mulai masuk akal bahwa kekuatan pikiran dari Saitama itu adalah pengaruh kenapa dia bisa sekuat itu guys. Jadi ketika dia marah, dia mulai aku bakal kuat nih, akhirnya kuat beneran. Nah, ketika si Saitama ini berhasil menembus limitnya itu, jadi apapun yang dipikirkannya dengan kepolosannya itu langsung bisa naik setinggi itu guys. Itu adalah salah satu yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata menurut gue. Dari grafik itu udah menjelaskan beberapa hal.
Kenapa Saitama selama ini bisa sekuat itu, guys? Mungkin awalnya memang dia latihan 100 kali push up, 100 kali sit up, 100 km lari, tapi tanpa sengaja di sana efek-efek dia menembus limit itu udah kelihatan dari rambutnya yang menghilang, udah berotot, mukanya jadi konyol gitu ya. Tapi di sini dia tuh tanpa sengaja menembus limit dari kekuatan manusia itu sendiri dan boom, langsung setinggi itu. Dan dengan kekuatan pikirannya itu, akhirnya apapun yang dia mau, bahwa dia itu sangat kuat, itu bisa akhirnya terpresentasi dengan apa yang kejadian nyata, guys. Jadi agak sulit untuk dijelaskan. Nah, gue seneng Saitama akhirnya mereka belum menjelaskan secara rinci, tapi gue tahu bahwa ada satu makhluk, bisa dibilang makhluk gak ini ya, musuh terakhir dari Saitama, gue yakin adalah bukan Cosmic Goro, bukan Blast, bukan yang lainnya, bukan monster kuat, tapi lebih ke God. Di dalam manganya tuh ada makhluk yang namanya God, atau bisa dibilang dewa atau Tuhannya lah gitu ya, dewanya monster kayak gitu. Nah, ternyata dewa ini adalah yang memberikan kekuatan, yang diduga juga bahwa dia ini adalah pemberi kekuatan di universe-nya si One Punch Man ini, guys. Jadi di suatu waktu gue menduga bahwa kekuatan dari orang-orang ini bakal dihilangkan oleh God ini, sampailah pada akhirnya si Saitama ini akan melawan si God ini, guys. Jadi ketika kita akan melihat bagaimana kekuatan dari One Punch Man ini sampai batas mana, karena sejauh ini kekuatan yang ada di bumi itu receh banget buat Saitama. Bahkan dia bersin aja di manga yang ketika dia melawan Cosmic Goro itu kan dia bersin langsung menghancurkan planet Pluto. Ya, Saturnus apa Pluto ya, pokoknya planet itu bersin langsung hancur. Tapi intinya adalah jangan-jangan si God ini kan dulu banyak teori bahwa God ini yang memberikan kekuatan kepada Saitama. Tapi ada beberapa momen God itu justru nggak kenal sama Saitama. Orang yang diberikan kekuatan oleh God itu biasanya selalu untuk balas dendam, kejahatan, yang pada akhirnya nyawa dari orang yang diberikan ini akhirnya berbalik diberikan ke God itu, guys. Jadi gue penasaran gimana bentuk pertarungan antara God dan juga Saitama nantinya. Dan juga dengan tidak kenalnya God dengan Saitama itu membuktikan bahwa Saitama tidak mendapatkan kekuatan dari God. Dan God atau si dewa ini pun masih sangat mungkin untuk dikalahkan oleh Saitama. Kedepan gue berharap banget bahwa kalau kita lihat di manga kan memang Cosmic Goro udah kalah nih sama si Saitama. Menurut gue kalau Cosmic Goro aja bisa kalah dengan Saitama, tentu yang terakhir lawannya adalah God. Kita akan melihat si Saitama akan melawan Tuhan gitu. Kita akan lihat sendiri melawan dewa itu. Jadi dewa ini kan bisa teleportasi, bisa apapun, itu banyak kekuatan. Jadi gue bener-bener pengen lihat bahwa Saitama di akhir seriesnya nanti, di akhir ceritanya nanti, mungkin berantem sama si God ini mungkin koma 2-3 hari gitu di dalam rumah sakit. Tiba-tiba pas bangun itu semua kekuatan udah hilang, semua superhero yang baik udah dikalahkan, barulah pada saat itu dia bangkit gitu. Kan selama ini belum ada tuh yang bisa benar-benar menggores, melukain si Saitama itu. Jadi ketika God ini turun tangan, itulah puncak tertinggi akhirnya si Saitama punya lawan yang setara selama ini. Jadi itu sih bayangan gue, teori gue sejauh ini. Tapi untuk asal-usul dari kekuatannya sendiri itu masih misterius. Kalau kita melihat bagaimana konyolnya satu superhero ini ya, karakter ini, dan dia juga udah jelaskan bahwa kekuatannya itu dari 100 kali push up, 100 kali sit up, 100 kali squat. Mungkin memang beneran sekonyol itu. Kita jangan terlalu banyak mikir jauh-jauh dulu. Mungkin memang karena itu yang tiba-tiba kan batas limit tertentu seorang tuh dibentuknya bisa dari latihan ini, bisa dia memperoleh kekuatan yang sangat besar. Khusus Saitama sendiri, ini cukup aja dia dengan lari seperti itu, tiba-tiba menembus limit tersebut, dia bisa mengendalikannya, udah akhirnya jadi sampai detik ini seperti yang kita lihat sekarang, Saitama yang sekarang, guys. Gue bukan ahli dalam dunia peranimean, mungkin kalian punya referensi banyak banget terkait dengan misterius kayak ini. Mungkin sebelum hadirnya manga dari One Punch Man ini, ada beberapa manga lain yang mungkin membuat kreator dari One Punch Man ini terinspirasi. Mungkin kalian bisa bagikan di kolom komentar di bawah. Thank you teman-teman sudah menyaksikan video singkat kita kali ini. Nantikan terus daily update setiap harinya. Pastikan kalian subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.